Sungguh besar anugerah-Mu yang selamatkan aku. Ku tersesat, ditemukan buta, sekarang lihat. Shalom, selamat malam bersama lagi dengan saya Pendeta Irwan Kabanga. Khususnya bagi sahabat-sahabat yang di Indonesia, malam ini kita akan kembali merenungkan renungan penghantar istirahat malam. Dan renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ada kebahagiaan bagi mereka yang berlindung padanya. Dan orang itu seharusnya mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Apa yang muncul dalam benak pikiran kita kalau kepada kita ditanyakan arti kata kecaplah atau mengecap? Lalu apa yang muncul dalam pikiran kita ketika kepada kita ditanyakan arti kata lihatlah atau melihat? Dua kata ini tentunya berkaitan erat dengan indera kita. Kita memiliki panca indera. Indera peraba, pendengaran, penciuman, perasa, mengecap, dan juga penglihatan, melihat. Melihat adalah kemampuan untuk memandang suatu objek dengan mata, kemudian mampu untuk memperhatikan objek tersebut. Lalu mata kita akan mengirim berita ke otak kita untuk menganalisa apa yang dilihat. Lalu kemudian menjabarkan berbagai macam bentuk, warna, jenis, dan lain-lain dari apa yang kita lihat. Sementara mengecap adalah kemampuan kita untuk merasakan sesuatu yang kita makan. Lalu lidah kita mengirim berita kepada otak kita yang kemudian mampu untuk membedakan berbagai macam rasa seperti manis, asin, pahit, asam, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, mampukah kita merasakan apa yang kita makan jika kita hanya melihat saja makanan itu? Jika kita hanya memandang saja makanan itu? Tentu jawabannya tidak. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita dapat merasakan makanan tersebut? Jawabnya adalah kita harus mengambil makanan tersebut, memakannya, mengunyahnya, dan barulah kita merasakannya. Proses ini menunjukkan kepada kita konsep tentang mengalami apa yang kita lihat, mengalami apa yang kita pandang, atau apapun yang terjadi dalam hidup ini, sehingga kita bisa merasakan dalam kehidupan ini. Jika kita tidak mengalami apa yang kita lihat, itu berarti kita tidak benar-benar dapat merasakan apa yang terjadi. Demikian juga ketika Daud mengatakan dalam ayat ini, Mazmur 34 ayat 8, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita dapat menarik pelajaran dari dalamnya untuk mengalami kebaikan Tuhan. Selagi kita belum mengalami kebaikan Tuhan, kita belum benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Padahal bukti yang paling dapat dipercaya dari kehidupan beragama itu adalah ketika kita mengalami apa yang kita imani.
Jika tidak, maka kehidupan beragama itu hanyalah sekedar teori. Dan jika hanya teori, maka kehidupan beriman itu tidak memiliki kuasa. Mari kita coba renungkan, kira-kira kebaikan Tuhan yang mana yang pernah kita rasakan? Kebaikan Tuhan yang mana yang jelas terlihat, namun bukan hanya terlihat, tetapi juga kita alami sendiri kebaikan tersebut. Selagi kita belum berhasil mengingat kembali betapa baiknya Tuhan dalam pengalaman hidup ini, maka kita belum benar-benar dapat merasakan kebaikan Tuhan itu sendiri. Mazmur 34 ayat 8 adalah bagian dari rangkaian syair lagu Daud yang mengungkapkan pengalaman pribadi Daud sendiri dalam mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan. Pasal 34 dari kitab Mazmur ini adalah poetic writings, tulisan puitis dari Daud yang ia tulis dengan memiliki nilai seni yang tinggi. Mengapa? Karena dalam bahasa aslinya pasal 34 ini terdiri dari 23 baris kalimat yang masing-masing baris kalimatnya didahului dengan huruf alfabetikal bahasa Ibrani. Alfabetikal bahasa Ibrani adalah Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, dan seterusnya. Itu sebabnya pasal ini disebut sebagai puisi akrostik, yaitu puisi yang dibentuk dari rangkaian huruf alfabetikal yang mengawali setiap barisnya. Apakah saudara masih ingat ketika Yesus Kristus pernah berulang kali mengatakan bahwa dirinya ia sebut sebagai Alfa dan Omega? Wahyu 1 ayat 8, 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Alfa adalah abjad pertama dalam alfabet bahasa Greka. Dan Omega adalah abjad yang terakhir dari bahasa Greka. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, Yesus melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan bahwa ia adalah yang awal dan yang akhir. Kalau kita hubungkan sekarang dengan Mazmur Daud pasal 3, tampaknya seolah-olah Daud ingin mengatakan dari awal sampai akhir kehidupannya, ia mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan. Mazmur 34 ini juga adalah ungkapan dari sebagian pengalaman Daud ketika ia begitu bergumul ketakutan melarikan diri dari pengejaran Raja Saul yang hendak membunuhnya. Catatan kisah itu ditulis dalam kitab 1 Samuel. Saat itu Raja Saul memerintahkan seluruh jajarannya untuk mencari Daud dan membunuhnya. Coba kita bayangkan bagaimana perasaan kita kalau kita mendengar bahwa presiden memerintahkan seluruh jajarannya untuk mencari kita, mengejar sampai ke pelosok manapun, dan menangkap kita untuk dihukum mati. Panglima, semua prajurit, semua intel, bahkan rakyat sekalipun mulai mencari dan mengejar kita. Kita bagaikan buronan teroris yang harus ditangkap dan dihukum mati. Pasti kita digeluti dengan rasa ketakutan. Dan inilah yang dialami oleh Daud ketika ia ketakutan, dikejar-kejar hendak dibunuh. Pernah satu kali dia harus berpura-pura menjadi orang gila di hadapan Raja Abimelek karena takut ditangkap. Pernah satu kali ia harus berdusta kepada Imam Ahimelek di Nob hanya untuk mendapatkan roti sajian yang dapat menyambung kehidupannya dan pengikutnya. Seringkali Daud harus berjalan di padang pasir yang gersang, bersembunyi dalam gua, melewati gunung-gunung batu dan lembah, dan menempuh banyak tantangan untuk menyelamatkan diri. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, berulang kali Daud dapat luput dari kematian. 1 Samuel pasal 23 pernah mencatat, satu kali di pegunungan di padang gurun Sif, Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini mengejar Daud, dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah yang satunya. Saul dan orang-orangnya sudah hampir menangkap Daud. Namun ketika itu tiba-tiba ada seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah mundur, sebab orang Filistin telah datang menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud
dan berbalik pulang menghadapi orang Filistin. Padahal saat itu Saul dan tentaranya sudah mengepung Daud. Daud sudah tidak dapat berkutik lagi dan hanya bisa ditangkap oleh Saul. Namun sekonyong-konyong Saul berbalik mundur dan pulang ke negeri Israel untuk pergi menghadapi serangan bangsa Filistin. Alkitab mencatat, itulah sebabnya tempat itu disebut sebagai Gunung Batu Keluputan. Karena sekali lagi, Tuhan telah menolong Daud yang dalam keadaan tak berdaya. Dia dapat luput dari kematian. Tidak heran Daud menyaksikan dalam puisi lagunya, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Kita pun dapat menerima berkat kebahagiaan ini. Hanya oleh berlindung pada Tuhan, kita akan mengecap kebaikan Tuhan. Kita akan melihat kebaikannya. Kita akan merasakan kebaikannya. Kita akan mengalami kasih-Nya. Kalau saja kita tergoda untuk menjadi jahat kepada orang lain, kita harus merenung kembali. Apakah benar kita sudah merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan? Karena dengan merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan, maka seperti Daud, kita tetap akan berbagi kebaikan kepada orang lain, apapun keadaannya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, ya pencipta kami, Bapa yang penuh kasih di sorga. Terima kasih untuk malam hari ini. Sementara kami hendak istirahat, kami diingatkan kembali melalui renungan firman-Mu, betapa baiknya Tuhan kepada kami. Kami mau mengecapnya Tuhan. Kami mau merasakannya, kami mau mengalaminya. Sehingga kami akan menjadi orang-orang yang berbahagia, yang berlindung pada Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan. Kami minta ampun atas segala dosa kelemahan kami. Kami mengundang kehadiran-Mu bersama dengan kami dalam hidup ini. Kami berdoa, menerima janji berkat firman Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang berbahagia karena berlindung pada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan penebus dan juru selamat kami. Amin. Selamat malam, tidur yang nyenyak, mimpi yang indah. Tuhan memberkati. Lebih kasih Tuhan kepadamu. Di sini ku sembah dan berdoa. Inilah doaku, lebih kasih Yesus kepada